Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Ya Allah, alhamdulillah segala puji bagimu. Kita malam ini teman-teman semua terima kasih. Hampir 2.000 orang kita insya Allah dan terus bertambah. Insya Allah kita akan bersama-sama membahas tentang agar bisa bebas dari rasa insecure perihal jodoh. Dan insya Allah kita akan membahas juga beberapa amalan ya, bagaimana agar bisa bebas insecure jodoh. Teman-teman semua izin seperti tadi yang disampaikan Kang Purwa, Kang Arif akan membahasnya dalam 2 sesi. Yang di tengah-tengah nanti Kang Purwa akan menyampaikan informasi tentang kelas yang intensif, yang keren banget kelasnya. Dan teman-teman bisa mendapatkan informasi dari kelasnya juga. Teman-teman, Kang Arif ingin membahas sesi pertama tentang fun fact rasa insecure jodoh. Ya, tentang fun fact rasa insecure jodoh. Teman-teman, setuju nggak? Boleh dinyalakan kolom chatnya ya. Setuju nggak? Kalau hampir semua kita punya rasa insecure tentang jodoh kita. Kalau kita sekarang masih sendiri, kita masih single lillah, hampir kita semua itu punya rasa insecure tentang jodoh. Setuju ya? Masya Allah. Langsung pada menjawab nih, setuju ya. Macam-macam. Tadi ada yang banyak menjawab juga. Ada yang karena usianya, ada yang karena merasa fisiknya kurang menarik, ada yang merasa belum pantas jadi calon istri atau calon suami yang baik, atau ada yang pernah trauma atau luka masa lalu, atau karena takut salah pilih pasangan. Ya, sekarang banyak berita-berita viral tentang perselingkuhan dan lain sebagainya, takut salah pilih pasangan, dan juga alasan-alasan lainnya. Nah, kalau hampir semua kita, kalau hampir semua kita punya rasa insecure tentang jodoh, berarti yang penting bukan lagi tahu apakah kita punya atau tidak, karena hampir dipastikan sepertinya kita punya. Apalagi teman-teman, kenapa ikut acara ini? Tentu karena merasakan ada rasa insecure tentang jodoh pada diri teman-teman. Tapi yang lebih pentingnya, yang lebih utamanya justru adalah bagaimana kita bisa tahu dan memahami serta menghadapi rasa insecure pada diri kita. Benar gak? Yang paling penting justru bagaimana agar kita bisa paham, bisa menghadapi rasa insecure dalam diri kita. Kalau teman-teman setuju bahwa yang paling penting itu adalah bisa paham, bisa menghadapi rasa insecure, teman-teman boleh tuliskan kata setuju atau benar atau betul. Atau jempol atau love boleh ya. Wah, ternyata 100% nih ya, setuju ya. Benar ya, teman-teman, bahwa justru yang paling penting insya Allah yang akan kita bahas kali ini adalah bukan tentang apakah kita punya atau tidak, tapi bagaimana kita bisa paham dan menghadapi rasa insecure pada diri kita. Nah, teman-teman, nanti insya Allah kalau nanti ya setelah ini nanti akan dijelaskan oleh Kang Purwa, di kelas itu akan ada konsep 3T. 3T ya, tentang bagaimana secara aplikatif, secara bareng-bareng dalam circle kebaikan kita akan belajar tentang menghadapi insecure tentang jodoh dari sisi praktik aplikatifnya 3T. Siapa yang mau teman-teman untuk nanti ngerti, belajar dan mengaplikasikan dalam 3T? Teman-teman, wow, banyak sekali yang mau ya, teman-teman ya. Nah, sebelum kita bahas tentang bagaimana selanjutnya tentang insecure jodoh, Kang Arif ingin memulai dari strong why, alasan yang kuat. Kenapa sih kita penting sekali untuk mengetahui dan menghadapi rasa insecure dalam diri kita, perihal jodoh. Yang pertama, teman-teman, rasa insecure yang kita sadar, rasa insecure ini ada pada diri kita. Tapi kalau kita tidak kunjung berani untuk memahami, berani untuk menghadapi, berani untuk menyelesaikan rasa insecure ini, khawatirnya rasa insecure ini akan bisa mempersulit urusan jodoh kita. Ya, rasa insecure ini teman-teman bisa mempersulit urusan jodoh. Kenapa? Karena kita terfokus pada ketakutan-ketakutan kita. Kita terfokus pada
energi-energi negatif, pikiran-pikiran negatif, perasaan-perasaan negatif. Kita fokus pada usia kita yang sudah terlalu dewasa. Terlalu banyak kita pikirkan. Kita fokus pada perasaan bahwa fisik kita ini kurang menarik di sisi ininya dan di sisi itunya. Terlalu kita banyak fokus pada hal itu tanpa kita sadari yang terpenting justru bisa jadi ada faktor-faktor lain yang harusnya kita lakukan untuk urusan jodoh kita. Nah, itu nanti bahasannya itu di 3T. Bagaimana kita bisa lepas dari fokus terkait kurang pede dan insecure itu, malah kita bisa fokus pada sesuatu yang penting yang terkait dengan urusan jodoh kita. Jadi yang pertama, alasannya kenapa? Karena bisa mempersulit urusan jodoh. Yang kedua, teman-teman, di sini ada nggak yang sudah pernah ta'aruf tapi tidak berlanjut ta'arufnya? Ada? Ada yang sudah pernah ta'aruf teman-teman di sini atau berkenalan menuju pernikahan? Nah, teman-teman, orang yang punya perasaan insecure, ketika dia berkenalan atau ta'aruf dalam keadaan insecure terkait dengan jodohnya, terkait dengan pernikahannya, dia ta'aruf berkenalan dalam keadaan insecure, maka kalau dianya sendiri tidak mencintai dirinya, kalau dia sendiri ragu tentang dirinya, maka otomatis orang yang ta'aruf dengannya, calon pasangan hidupnya yang berkenalan dengannya, itu akan ragu tentang dirinya. Itu akan sulit untuk bisa melihat kelebihan-kelebihannya. Kenapa? Kalau kita sendiri kurang bisa mencintai diri kita, kalau kita sendiri ragu dengan diri kita, bagaimana mungkin kita mengharapkan orang yakin dengan diri kita? Bagaimana mungkin kita mengharapkan orang bisa mencintai diri kita, sementara diri kita itu masih ragu dan tidak bisa untuk mencintai diri kita sendiri. Dan yang ketiga, yang berbahaya lagi dari rasa insecure ini, teman-teman, kalau rasa insecure ini masih terus terbawa, karena nauzubillah setelah pernikahan, khawatirnya perasaan ragu, was-was dalam menerima cinta pasangan itu, ragu dan was-was itu akan terus ada. Makanya Kang Arif mengajak, nggak ada yang kebetulan. Malam ini Alhamdulillah teman-teman sudah bisa lebih memahami dan menyadari ternyata penting sekali untuk kita bisa menghadapi insecure perihal jodoh agar apa? Agar kita bisa menghilangkan faktor-faktor yang mempersulit urusan jodoh kita. Agar kita bisa ketika nanti berkenalan atau ta'aruf, calon pasangan hidup kita itu tidak ragu dalam mengenal dan bisa menghargai diri kita. Kenapa? Karena kita bisa mencintai diri kita dan kita yakin dengan diri kita. Sehingga orang lain itu bisa yakin dan bisa mudah untuk menerima diri kita. Dan yang terakhir, mudah-mudahan dalam berumah tangga, kita insya Allah ketika berinteraksi, ketika saling mencintai dengan pasangan, dalam rumah tangga, kita tidak lagi ragu dan was-was. Melainkan kita bisa mencintai 100% dan menerima cintanya 100%. Kang Arif mendoakan ya mudah-mudahan kita semua yang di sini mudah-mudahan insya Allah bisa menghilangkan rasa-rasa insecure tersebut dan kita bisa menghilangkan faktor-faktor hambat jodoh kita dan kita ketika nanti berkenalan calon pasangan bisa yakin bisa menerima dan bisa mencintai diri kita. Amin ya. Mudah-mudahan teman-teman semua di sini dimudahkan dalam bisa memahami dan bisa menghadapi rasa insecure-nya dan menghilangkan penghambat-penghambat jodohnya. Nah, teman-teman, seperti yang Kang Arif janjikan, bahwa insya Allah kita malam ini juga akan membahas tentang bagaimana salah satu atau beberapa amalan yang insya Allah kecil, kelihatannya kecil sekali, tapi kalau kita lakukan, dia bisa menyingkirkan rasa sedih, rasa galau, rasa gelisah, dan rasa insecure pada diri kita. Kang Arif nanti akan menyampaikan sedikit nanti poin-poin yang banyaknya insya Allah akan ada di kelas ya teman-teman. Yang pertama teman-teman, amalan kecil, amalan simple, simple kelihatannya, kecil kelihatannya, tapi dampaknya ini sangat luar biasa, yaitu istighfar. Istighfar. Ya, siapa di sini yang sangat ingin untuk bisa mendapatkan keberkahan dan keutamaan-keutamaan istighfar? Katakan saya. Ya, siapa di sini yang mau untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan istighfar?
khususnya dalam diampuni dosa-dosa, dibersihkan hati, dan disingkirkan rasa sedih, galau, gelisah, dan insecure terkait dengan jodoh dan kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, seorang hamba, kita maksudnya ya, seorang hamba apabila dia melakukan satu kesalahan, satu dosa, maka ada titik hitam pada hatinya. Ya, pada hatinya itu ada titik hitam. Jadi hati kita itu seperti cermin. Kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, ditaruh satu titik hitam pada hati kita. Apabila hamba tersebut meninggalkannya dan dia beristighfar meminta ampun, ya, dia beristighfar meminta ampun serta bertobat, maka hatinya itu akan dibersihkan. Titik hitam itu akan dibersihkan, akan dihilangkan, teman-teman. Jadi hatinya itu kembali bersih, kembali lega, kembali lapang. Tapi apabila dia terus bermaksiat, terus berbuat dosa, terus berbuat kesalahan, tanpa dia bertobat, tanpa beristighfar, maka titik-titik hitam itu akan terus ditambahkan pada hatinya. Sehingga hati tersebut itu menjadi hitam dan tertutupi oleh noda-noda tadi. Sabda Rasulullah, itulah yang diistilahkan dengan al-ron. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat ke-14, kallabal rona ala kulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Sebenarnya apa yang mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Jadi maksiat-maksiat mereka, kesalahan-kesalahan mereka itu noda-noda hitamnya itu menutupi hati mereka. Sehingga hati mereka itu menjadi tertutup. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di tempat lain, kullu bani Adam khotoun, semua anak Adam itu berdosa. Wa khairul khotoina at-tawwabun, dan sebaik-baik yang berdosa itu yang bertobat. Maka semua kita pasti pernah bermaksiat. Semua kita pasti banyak dosanya. Tapi ada orang-orang yang dia senantiasa beristighfar, senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bertobat, sehingga titik-titik hitam karena kesalahan dan dosa itu menjadi dihapuskan. Dan menjadi bersihlah hatinya, dan menjadi lapanglah hatinya, dan nggak gampang untuk insecure dan overthinking terkait pernikahan. Kang Arif mendoakan mudah-mudahan kita semua jadi ahli istighfar, sehingga hati kita ini menjadi bersih, lapang, dan nggak gampang untuk insecure, nggak gampang untuk overthinking, nggak gampang untuk gelisah dan takut. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, jika hati sudah semakin gelap karena titik-titik hitam tadi, ya, maka dia akan sangat sulit untuk mengenal petunjuk kebenaran. Nah, teman-teman, ini ada sebuah analogi yang Kang Arif senang banget untuk menyampaikannya. Bayangkan, kalau hati tadi seperti cermin, kemudian kita, teman-teman bayangkan, kita semua ini lagi nyetir mobil di jalan tol. Kemudian hujannya itu deras sekali. Ya, kemudian hujannya itu deras sekali, dan hujan deras itu airnya itu hitam, hitam pekat. Ya, hitam pekat. Seperti tadi noda-noda itu yang noda-noda maksiat atau dosa atau kesalahan yang kita perbuat, hitam pekat. Sementara kalau kita hujan deras, wiper itu kan berjalan, wiper mobil kita berjalan. Itulah taubat, itulah istighfar, teman-teman. Itulah memohon ampun kepada Allah. Membersihkan dia, membersihkan kaca hati. Tapi bayangkan, kalau misalnya hujan deras, airnya hitam pekat, deras sekali, kita di jalan tol nyetir, kemudian kita tidak bertobat, kita tidak beristighfar, kita tidak memohon ampun kepada Allah. Artinya apa? Wipernya itu mati. Nggak ada lagi yang membersihkan titik-titik hitam pada hati kita. Efeknya apa, teman-teman? Efeknya wipernya mati. Nah, Kang Arif mau tanya teman-teman semua yang ada di sini, silahkan tuliskan di kolom chat. Kalau misalnya kita naik mobil di jalan tol, hujan deras, hitam pekat airnya, kemudian wipernya mati, kira-kira kita bisa nggak berani nggak kita untuk terus berjalan? Atau kita memilih berhenti? Berhenti kan? Tidak berani ya? Semua menjawab nggak berhenti, sulit, nggak bisa, berhenti kan pasti. Kalau kita berhenti, pertanyaan Kang Arif selanjutnya. Kita berhenti karena tidak ada jalan
Atau kita berhenti karena kita tidak bisa melihat jalan. Kita berhenti karena tidak ada jalan, atau kita berhenti karena tidak bisa melihat jalan. Tidak bisa melihat jalan, Kang. Kita berhenti karena tidak bisa melihat jalan, Kang. Kita berhenti karena jalannya nggak kelihatan. 100% teman-teman jawabnya sama. Kita berhenti karena tidak bisa melihat jalan. Seperti itu juga teman-teman diri kita. Kenapa kita sulit untuk melihat jalan keluar dari permasalahan kita? Kenapa kalau kita ada urusan terkait dengan jodoh kayaknya sulit sekali dan kita nggak bisa melihat jalan keluar? Kenapa kalau kita ada merasa insecure, kita merasa overthinking, ada masalah kelihatannya sulit sekali dan kita tidak dapat jalan keluar? Jawabannya adalah bukan karena jalan keluarnya tidak ada, bukan karena jalan keluarnya tidak ada, tapi karena bisa jadi hati kita yang masih hitam pekat sehingga kita tidak bisa melihat jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu banyak noda-noda hitam dalam hati kita. Itulah alasannya kenapa dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan rezeki seseorang itu terhalangi dari rezekinya karena dosa-dosa yang diperbuatnya. Jadi kadang-kadang bisa jadi rezeki kita itu sudah ada, jodoh kita itu sudah ada, tapi kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan rasa insecure kita. Benar nggak teman-teman? Kerasa nggak? Kita ini ya Allah, Kak Arif, saya sepanjang waktu yang saya pikirin, saya merasa usia saya sudah dewasa, teman-teman saya sudah pada nikah semua. Itu yang kita pikirin. Kang Arif, saya lihat orang lain itu cantik-cantik, sayanya kayak kerasa kurang menarik. Itu yang kita pikirin. Saya ini pernah terluka, Kang Arif. Saya ini pernah dikecewakan. Saya ini ada trust issue. Itu yang kita pikirin. Kang Arif, saya ini dari keluarga yang broken home. Itu yang kita pikirin. Kita memikirkan masalah, masalah, dan masalah. Kita nggak bisa ngelihat jalan keluar. Kenapa? Karena bisa jadi hati kita bukan nggak ada jalan keluarnya, teman-teman. Bukan tidak ada jalan keluarnya. Allah itu memberikan kita masalah, yakin nggak? Sepaket dengan solusi, yakin nggak? Allah kalau memberikan kita ujian itu sepaket dengan solusi. Nah sekarang kalau kita ngerasa dalam ujian, Kang Arif rasa insecure saya luar biasa, Kang Arif urusan saya tentang jodoh ini sulit sekali, Kang Arif begini, begini, begini. Ini ada ujian, di satu sisi kita belum bisa melihat solusi, berarti salah satunya adalah hati kita yang perlu kita benahi. Kita yang perlu untuk istighfar. Kita yang perlu banyak bertobat. Jadi, Kang Arif ingin mengajak kita salah satu amalan. Salah satu amalan. Bagaimana kita bisa menghilangkan rasa insecure, rasa was-was, rasa gelisah, overthinking terkait dengan jodoh, agar kita nggak fokus sama masalah kita saja, tapi kita juga fokus pada solusi dan fokus pada jalan keluar, bisa melihat jalan keluar, bisa melihat rezeki jodoh yang terbaik. Caranya adalah dengan memperbanyak istighfar. Siapa yang mulai malam ini, insya Allah saya, Kang Arif, saya akan berusaha untuk banyak-banyak beristighfar. Mudah-mudahan Allah akan membersihkan hati kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan melenyapkan rasa insecure, overthinking, was-was, gelisah pada diri kita. Dan yang selanjutnya, yang kedua, simple saja, nggak Kang Arif sampaikan di sini. Ada doa. Doa yang kita baca pada pagi dan petang, zikir, atau kapan waktu saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan. Minal hammi, gelisah itu overthinking, insecure tentang masa depan. Inilah doanya. Allahumma inni a'udzubika
minal hammi wal hazan. Aku berlindung kepadamu dari rasa gelisah, rasa ham, rasa gelisah, galau, insecure, takut, overthinking tentang masa depanku, tentang jodohku, tentang rezekiku. Ini yang kita berlindung dari itu. Minal hammi wal hazan. Hazan itu apa? Hazan itu sedih, sesuatu yang sudah berlalu. Rasa terluka, ya kan? Rasa apa sedih karena masa lalu yang kelam. Ini hazan, sedih. Sedih dengan keadaan keluarga yang sudah terjadi, orang tua berpisah. Sedih dengan keadaan terluka, pernah diselingkuhi, disingkirkan, dan lain sebagainya, dikhianati. Ada nggak, teman-teman? Teman-teman, silahkan baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Jadi ya Allah, aku memohon kepada Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah, dari rasa ham, rasa gelisah, was-was, overthinking, insecure tentang masa depan, wal hazan, dan rasa sedih tentang masa lalu. Ya, ada di alamat surat, teman-teman. Nah, nanti ringan di lisan tapi berat di hati. Masya Allah ya, ringan di lisan tapi insya Allah akan memberikan kebaikan. Nanti insya Allah teman-teman pada kelasnya Kang Arif akan sesi pembahasan lebih mendalam tentang amalan-amalan ini. Dan nanti akan di-share juga teman-teman di kelasnya tentang doa-doanya, tentang istighfar, tentang doa-doa, dan beberapa doa lagi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana kita bisa beramal, amalan-amalan yang tadi ringan di lisan, ringan dilakukan, insya Allah, tapi berdampak luar biasa. Capek kita teman-teman, ya, dengan perasaan insecure yang terus ada pada diri kita. Kita ingin pakai jalur langit, kita ingin pakai cara yang Allah berikan, yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mau teman-teman? Insya Allah kita nanti sekitar 9 harian kita bareng-bareng sama Kang Arif dan juga guru-guru yang lain, kita sama-sama bermujahadah mendawamkan untuk kita sama-sama mengamalkan amalan-amalan soleh ini. Ya, Insya Allah. Nah, teman-teman, sebagai penutup sesi yang pertama, Kang Arif ingin menyampaikan sebuah kisah. Ya, sebuah kisah dari sahabat Kang Arif dan istri. Ini mungkin teman-teman banyak yang di sini pernah merasakan. Ada nggak teman-teman di sini 2000-an orang yang pernah merasakan, Kang Arif, saya ini adalah laki-laki, saya ini adalah perempuan yang sekarang berhijrah. Berhijrah, Kang Arif. Masya Allah, Kang Arif. Saya berhijrah. Sudah beberapa bulan, beberapa tahun ini, Kang Arif, saya berhijrah. Saya sudah ikut kajian, saya sudah baca buku, saya sudah mendengarkan dari para guru nasihat. Saya ingin sekali membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rohmah. Saya ingin mendapatkan jodoh yang soleh, Kang Arif. Saya ingin mendapatkan jodoh yang solehah, ya, Kang Arif. Saya ingin membangun rumah tangga yang penuh dengan keberkahan. Tapi Kang Arif, rasa insecure, rasa gelisah, rasa nggak pede dengan diri saya ini nggak bisa dibohongi. Saya malu dengan masa lalu saya. Ada nggak teman-teman yang merasakan seperti itu? Saya merasa saya belum pantas jadi istri yang baik. Saya merasa belum pantas untuk jadi suami yang baik. Saya malu dengan masa lalu saya. Kadang-kadang saya berdoa kepada Allah untuk minta jodoh yang baik saja. Kadang-kadang saya malu. Tapi di dalam hati saya ada perasaan ingin. Ya Allah, saya ingin jadi baik. Saya ingin, ya Allah, diberikan jodoh yang baik. Engkau maha pengampun dengan masa laluku. Tapi aku tahu masa laluku itu, wah, aku malu dengan masa laluku. Gitu. Tapi aku ada perasaan dalam hati bahwa saya ingin dapat jodoh yang baik. Bahwa saya ingin rumah tangga yang baik. Bahwa saya ingin punya anak-anak yang soleh dan soleha. Ada nggak teman-teman perasaan seperti itu? Ada kan Arif, Masya Allah. Saya ingin dapat suami yang soleh, ingin dapat istri soleha, ingin membangun rumah tangga sakinah, mawadah, rohmah, ingin punya anak-anak yang soleh dan soleha, tapi hati ini nggak bisa dibohongin. Benar nggak teman-teman? Hati ini nggak bisa dibohongi.
Saya malu dengan masa lalu saya. Saya masih overthinking dengan masa lalu saya. Saya masih insecure. Saya ini bisa jadi istri yang baik nggak? Bisa jadi istri yang solehah nggak? Bisa jadi calon ibu yang solehah nggak? Bisa jadi suami atau ayah yang baik. Nah, teman-teman, Kang Arif ingin mengajak kita semua. Ada kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ketika ada rasa keinginan baik, ketika ada doa-doa baik dari hatimu, ketika ada keinginan baik pada hatimu, ketika ada doa-doa baik dari lisanmu. Teman-teman, dengarkan ya kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ketika ada keinginan baik pada hatimu, ketika ada doa-doa baik dari lisanmu, ketahuilah itu artinya Allah ingin kebaikan padamu. Allah ingin kebaikan padamu. Jadi kalau teman-teman, dengan latar belakang masa lalu kita yang seperti apa kita sudah tahu dan kita malu dengan itu, bisa jadi kalau Allah sudah mengilhamkan pada diri kita keinginan untuk kita berhijrah jadi sosok yang lebih baik, keinginan punya pasangan yang baik, keinginan punya rumah tangga yang baik, keinginan punya anak-anak yang baik, yang soleh dan soleha, itu artinya Allah yang paling ingin kebaikan itu terwujud untuk kita. Allah paling ingin agar doa-doa baik itu terkabul untuk kita. Ketika Allah, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam, ketika Allah mengilhamkan seorang hamba untuk berdoa dengan tulus ikhlas, maka sebenarnya yang paling diinginkan Allah adalah ingin mengabulkan doa hamba-hambanya. Makanya teman-teman, Kang Arif ajak kita semua, yuk punya guru, yuk punya tempat belajar, yuk punya tempat circle yang saling support kebaikan. Benar nggak? Kadang-kadang teman-teman, perasaan diri kita datang was-was dari setan, datang godaan dari setan, kadang-kadang kita insecure, overthinking. Kenapa? Karena kadang-kadang kita sendiri, benar nggak? Kita memikirkannya sendiri. Kita nggak ada teman untuk berbagi. Kita nggak ada teman circle untuk nge-support kita. Benar nggak? Capek banget Kang Arif sendirian. Mikirin jodoh sendirian, hijrah sendirian, memperbaiki diri sendirian, nggak ada teman. Saya sibuk, saya kerja, saya sibuk, kerjaan itu udah padat Kang Arif. Makanya Kang Arif ngajak, yuk teman-teman punya circle, yuk teman-teman gabung bareng di keluarga jalur jodoh. Ada yang ngebimbing, nanti bareng-bareng. Kenapa? Karena ternyata bisa jadi ujian yang Allah berikan. Tapi ketika kita masih diajak Allah untuk berhijrah, Allah masih ngajak kita untuk bertobat. Dan malam ini teman-teman diberikan kesempatan oleh Allah untuk ikut Zoom ini. Masya Allah. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbaik sangkalah, yakinlah Allah itu sayang banget sama kita. Kalau di dunia ini sudah nggak ada lagi yang sayang sama kita, nggak ada lagi yang percaya sama kita, nggak ada lagi yang menghargai kita, Allah itu sayang banget sama sama kita. Dan teman-teman jangan sendiri menuju ke pernikahan, menuju dalam penantian jodoh, capek kalau sendiri, benar. Capek kalau sendiri. Kita butuh circle, kita butuh teman, kita butuh lingkungan, kita butuh yang membimbing, kita butuh yang menemani, kita butuh guru-guru. Seneng nggak teman-teman? Kalau misalnya dapat circle yang saling support, dapat support system, dapat guru-guru, dapat yang membimbing, dapat teman-teman yang memfasilitasi. Mudah-mudahan teman-teman yang semua di sini, banyak di antara teman-teman yang bisa mendapatkan rezeki tersebut. Insya Allah. Ya. Banyak kok teman-teman anggota alumninya Jalur Jodoh dalam kelas itu yang sebelumnya, Kang Arif nggak punya teman, Kang Arif saya introvert, kami di grup ya menyampaikan, saya introvert, saya nggak punya teman, nggak ada support system, malu untuk cerita, malu untuk mencurahkan perasaan tentang kegalauan insecure saya selama ini, dipendam sendiri.
Apa ketika di grup, ketika membahas nanti 3T, ketika nanti difasilitasi oleh tadi yang di awal tadi ada Mbak Ade, ada Mbak Wardah juga, dan fasilitator-fasilitatornya, nanti kita akan bareng-bareng di grup itu, bareng sama teman-teman yang lain, yang ahwat, yang muslimah dengan muslimah, yang muslim laki-laki, yang ikhwan dengan laki-laki, yang ahwat nanti bisa cerita tentang kondisi diri dia, 3T-nya, rasa insecure-nya, bagaimana dia melaksanakan 3T, dan banyak yang cerita, baru di sini rasanya nangisnya itu enak karena ada yang memahami. Baru di sini rasanya setelah bertahun-tahun dapat support support system dan lain sebagainya. Ya, jadi teman-teman mudah-mudahan diberikan rizki, diberikan kelapangan. Bagi yang diberikan eh, waktu, diberikan kelapangan dan lain sebagainya. Nah, Kang Arif ya ketika dulu ada sahabat dari istri mau menikah, kemudian merasa sangat pesimis seperti tadi ya, pesimis dengan kondisi, pesimis nggak ada yang bisa menerima. Ketika didampingi ta'aruf oleh Kang Arif dan istri, mungkin kalau orang wajarnya menganggap bahwa sepertinya kemungkinan untuk diterima itu oleh seorang laki-laki yang ta'aruf kenalan dengan dia, sepertinya kecil sekali. Bisa jadi di bawah 10%. Jadi wajar rasa was-was itu ada. Tapi Allah itu sayang sama hambanya yang bertaubat. Allah sayang sama hambanya yang berhijrah. Dan ketulusannya untuk berdoa, ketulusannya untuk memperbaiki diri, ternyata dibalas Allah dengan perkenalannya lancar, teman-teman. Setelah dalam proses itu ternyata ta'arufnya dengan seorang ikhwan yang soleh, yang baik, ternyata Allah berikan kelancaran. Yang awalnya dirasa kayaknya nggak ada yang bisa menerima kondisi saya, kondisi keluarga, kondisi masa lalu. Ternyata laki-lakinya menerima. Ternyata diberikan kelancaran dan kemudahan. Ternyata proses ta'arufnya itu lancar kayak jalan tol. Ternyata dimudahkan nikahnya, dimudahkan punya anaknya, dimudahkan membangun rumah tangganya. Kenapa? Karena Allah sayang. Karena Allah ingin yang terbaik bagi hambanya. Nah, teman-teman, penting banget untuk kita punya tempat yang tepat bagi berbagi cerita. Kalau kita ngerasa sendiri insecure, kemudian kita pendam sendiri, bisa jadi salah cara kita menyikapinya. Bisa jadi salah cara kita menghadapi rasa insecure-nya. Kita butuh teman cerita. Makanya dalam kelas jalur jodoh healing pranikah, kelas healing pranikah itu nanti bukan hanya ikut Zoom seperti ini, tapi di grup ada fasilitator dan ada proses 3T. Jadi bisa saling cerita, dapat support system. Ya, cerita gimana merilis perasaan, nangisnya gimana dan lain sebagainya, ceritanya wah luar biasa. Dan yang lebih luar biasa lagi, banyak dapat inspirasi dari anggota-anggota lainnya. Ternyata ada yang kasusnya atau masalahnya sama dan dia bisa menghadapinya dengan baik. Ternyata ada yang lebih luar biasa kisahnya dan dia bisa menghadapinya dengan tegar dan lain sebagainya. Jadi belajarnya dapat support sistemnya bukan hanya dari pemateri dan dari guru yang membimbing, tapi juga dari sesama anggota. Dan ada yang memberikan pengarahan dan penguatan, ya insya Allah yang menyampaikan materinya orang-orang yang kompeten. Nah, teman-teman, ini sebagai materi bagian pertama dari Kang Arif. Kang Arif mengajak semuanya, tentu yang mudah-mudahan diberikan kemampuan, waktu, dan juga rizki. Mudah-mudahan semuanya dilapangkan rizkinya. Banyak yang bisa ikutan. Kang Arif mengajak, ayo kita ikut belajar bareng. Bareng-bareng di circle jalur jodoh. Sudah ada 1.600 anggota lebih ya yang ikut dan mayoritas ketika memberikan penilaian memberi nilai kelasnya nilainya lebih dari 9 koma dari 10 ya 9 koma sekian dari 10 artinya puas sekali insya Allah. Tadi juga Kang Arif ketika sebelum ini tadi siang mendapatkan informasi testimoni-testimoni dari batch sebelumnya, batch 8, Masya Allah, banyak kebaikan-kebaikannya. Nanti teman-teman disampaikan oleh Kang Purwa ya. Nanti di sini kita akan bareng sama Kang Arif belajar menghadapi insecure perihal jodoh. Dan yang Kang Purwa nanti insya Allah di sini mulai ada materi-materi aplikatif termasuk amalannya kayak tadi Kang Purwa. Jadi Kang Arif rasakan bahwa kadang-kadang nggak hanya dipahami,
nggak hanya kita bahas, tapi kita perlu amalan. Amalan yang sifatnya simple kayak tadi istighfar ya, tapi dia nyata dampaknya. Termasuk doa tadi, ternyata Rasulullah sudah ngajarin kita doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Itu kan doa untuk orang-orang yang insecure, gelisah, takut masa depan dan lain sebagainya. Yang kita hadapi sekarang kan gitu ya. Ternyata udah diajarkan 14 abad lalu. Kemudian nanti akan belajar fall in love with yourself bersama guru kita Ibu Wiwi. Wah, itu sesi renungannya nangis-nangis kan gitu. Nangis-nangis Bombay itu luar biasa. Kemudian Masya Allah. memulihkan luka dan trauma nanti bersama dengan Ustadz Yosi. Kemudian menyiapkan mental health, insya Allah bersama dengan Ibu Sofi, beliau psikolog, kemudian master psikolog. Nanti secara keilmuan insya Allah sangat memahami. Dan terakhir bareng Kang Arif lagi meraih ketenangan hati dalam penantian jodoh. Kemudian teman-teman yang mau nanti insya Allah selama 9 harian atau 10 hari kita mencoba praktik 3T dalam grupnya. Yang ada praktek 3T yang tadi Kang Arif sampaikan, ditemani, disupport, ada dapat support sistem dari seluruh pesertanya, ya, saling menginspirasi. Dan yang paling penting, setelah kelasnya, jadi kelasnya itu jalur jodoh, insya Allah bukan hanya ngezoom-ngezoom aja, bukan hanya selama 9-10 hari saja dalam grup, tapi setelah kelasnya, selama teman-teman belum menikah, kami memberikan fasilitas tetap ada di grup alumni dan setiap bulan ada Zoom bulanan alumni Kang Purwa. Free. Jadi selama 2 jam, sekitar 1,5 jamnya full untuk tanya jawab. Nanti akan terasa nih, setelah ini kita jam 9 nanti tanya jawab, pasti pertanyaannya jauh lebih banyak daripada waktu kita untuk menjawabnya. Tapi di Zoom alumni, kita kira-kira punya 1,5 jam sampai 2 jam untuk bisa lebih private dengan peserta-peserta kelas yang ikut untuk bisa tanya jawab. Apa saja terkait dengan problem-problem atau hal-hal yang teman-teman hadapi. Dan bulan ini, tapi bukan untuk yang teman-teman ya, bagi yang alumni-alumni bulan ini nanti insya Allah tanggal 30. Jadi setiap bulan kami ada waktu 2 jam untuk Zoom alumni, untuk kita konsultasi, curhat, dan cerita. Karena jalur jodoh ini ceritanya adalah menemanimu berproses menemukan jodoh sejati. Mangga, terima kasih. Selanjutnya silakan Kang Purwa. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kang Arif. Masya Allah, tabarakallah teman-teman. Ini baru sesi pertama, teman-teman sudah dapat ilmu banyak, bukan? Siapa yang merasa dapat ilmu banyak, baru sesi pertama, teman-teman, tuliskan saya. Nah, informasi selanjutnya menyambung dari tadi yang Kang Arif sampaikan. Kang Purwa, ini kelasnya berinvestasi, tidak berbayar, tidak. Jadi, memang teman-teman semuanya eh ada investasinya. Tapi ini kalau menurut saya, teman-teman, sangat murah. Sangat murah bila dibandingkan dengan materi dan sajian ilmu yang diberikan oleh para guru kita. Teman-teman biasanya kan begini, kalau kita ikut kelas, ikut program apapun, kalau tidak ada komitmennya, berupa investasi, biasanya kita lebih banyak permisif kalau kita ada halangan begitu ya. Tapi karena teman-teman sudah berkomitmen, ada investasi yang dikeluarkan, ada kesungguhan. Yang diikat adalah komitmen diri, yang diikat adalah komitmen teman-teman sekalian. Dan alhamdulillah, kelas menghadapi insecure dan healing panik pranikah ini teman-teman sekalian sudah dilaksanakan 8 batch dan di bulan Juni mendatang adalah batch yang ke-9 dan alhamdulillah sudah hampir lebih dari 1.600 lebih peserta alumninya teman-teman sekalian dan rata-rata kelas ini mendapatkan rating yaitu angka di atas 9 dari 10 ya. Alhamdulillahirrabbilalamin teman-teman sekalian artinya kelas ini insya Allah sangat bermanfaat bagi para alumninya. Nah teman-teman yang ingin saya ceritakan adalah ini. Tadi Kang Arif sempat mention juga. Jadi di kelas menghadapi insecure dan healing pranikah ini batch ke-9 ada 5 kali Zoom yang dilaksanakan pada tanggal 2, 3, 5, 8, dan 10 Juni. Dan semua kelasnya ini dilaksanakan malam hari seperti ini. Jadi teman-teman bagi yang bekerja beraktivitas di siang hari insya Allah tidak akan terganggu. Silakan ya teman-teman semuanya. Jadi bisa mulai men-setting waktu dan juga agendanya. 5 kali seminar via Zoom bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis, judulnya tentang menghadapi insecure perihal jodoh. Kemudian ada Ustadz Yosi Al-Muzani yang akan membahas tentang memulihkan luka, membasuh trauma sebelum menikah. Jangan sampai teman-teman ketika nanti menikah
istilahnya ya, ada yang mengistilahkan membawa ransel-ransel trauma, membawa ransel-ransel luka masa lalu, dan ransel itu perlu ditanggalkan dulu teman-teman, dikeluarkan dulu, segala luka dan traumanya disimpan, bahkan dimaafkan dan juga disembuhkan terlebih dahulu ya. Ada juga Ibu Sofiana, IMPSI psikolog, beliau ada seorang psikolog teman-teman yang akan membahas tentang menyiapkan mental health pernikahan. Ada Ibu Wiwi Ulansari tentang falling in love with yourself. Jadi bagaimana kita cinta pada diri. Ini salah satu bagian yang juga sangat penting di kelas menghadapi insecure dan healing pranikah teman-teman, karena kita diajak untuk lebih bersyukur ya dengan diri, lebih kenal dengan diri sehingga kita akhirnya tidak lagi tidak lagi apa ya, mendiskon diri teman-teman, tidak lagi blaming to ourselves, tapi kita betul-betul bersyukur dengan kehadiran diri kita, dengan diri kita seperti ini yang sudah Allah berikan. Nah itu teman-teman, dan nanti di pertemuan terakhirnya kembali bersama Kang Arif yang akan membahas tentang tenang dalam penantian jodoh. Nah jadi tenang aja teman-teman, tidak perlu khawatir dan terlalu terburu-buru ketika ada di masa penantian jodoh. Nah selain 5 kali Zoom, teman-teman akan mendapatkan ebook menghadapi insecure perihal jodoh. Kemudian ada 10 video spesial dari Kang Arif Rahman Lubis. Ada juga grup WhatsApp sharing selama 10 hari selama program ini berlangsung dan e-certificate. Plus juga termasuk bonus lainnya adalah teman-teman mendapatkan free Zoom bulanan sharing dan tanya jawab bagi para alumni. Ini bagi para alumni ya, alumni yang sudah ikut program menghadapi insecure dan healing pranikah. Dan teman-teman juga ada grup alumni kelas, jadi tetap bisa berinteraksi bersama sahabat yang lainnya. Ada kakak-kakak fasilitator, teman-teman kita dari jalur jodoh yang juga akan membersamai di grup. Dan tersedia rekaman Zoom-nya di YouTube. Nah, bila teman-teman mungkin berhalangan hadir atau tidak bisa full karena ada uzur di tanggal-tanggal yang sudah dijadwalkan, tenang saja, ada rekamannya. Teman-teman, semua fasilitas yang kami berikan di kelas menghadapi insecure dan healing pranikah ini nilainya adalah 339.000. Nah, 339.000. Dan untuk harga batch 9 itu adalah 139.000 saja. Hah? Berapa? 139.000 untuk 5 kali Zoom. Murah atau murah banget? Tapi ternyata saya udah dibisikin sama tim Jalur Jodoh. Ternyata ada harga early bird teman-teman. Jadi bukan 139, tapi hanya Rp109.000 saja. 109.000 teman-teman sekalian. Teman-teman silakan keluarkan investasi terbaiknya berupa berupa biaya investasi yang hanya 109.000. Kang, ih menihannya. Bagi saya itu tidak hanya Kang. Wow, Masya Allah ya. Jadi bagi teman-teman yang memang juga menilai bahwa ini murah dan ini sangat terjangkau, segera daftar teman-teman semuanya di healingpranikah.com. Tapi bagi ada yang merasa, Kang ini kok rasanya bagi saya tidak murah, tetapi ingin banget. Bismillah, teman-teman langsung hubungi dan juga kontak dulu kakak adminnya. Siapa tahu nanti ada kemudahan lain untuk memperpanjang masa early bird dan lain sebagainya. Ya, jadi teman-teman silakan bagi yang malam hari ini daftar, bagi yang malam hari ini daftar hanya Rp109.000 saja. Hanya 109.000, teman-teman silakan kunjungi di healingpranikah.com untuk proses pendaftaran, dan juga kakak admin dari Jalur Jodoh sedang mengupayakan untuk bisa merespon dengan secepat mungkin agar teman-teman bisa daftar secepat mungkin. Hanya Rp109.000 dan ilmunya ini Masya Allah bisa dipakai seterusnya oleh teman-teman. Bagi yang belum gajian, amankan dulu seatnya teman-teman. Belum gajian, tapi teman-teman ingin sekali ikut program ini karena sayang kalau terlewat teman-teman nunggunya 1 bulan. Gajiannya baru tanggal 3. Nah, bagi yang ada kendala gajian dulu atau belum gajian ya, mohon maaf. Teman-teman silakan hubungi kakak admin Jalur Jodoh di kolom WA. Nah, kakak admin silakan boleh langsung diserang lagi ya dengan chat informasi biar teman-teman tidak ketumpuk nih informasinya. Ini bagi yang belum gajian daftar dulu aja teman-teman tuh. Kata kakak admin yang belum gajian daftar dulu. Insya Allah ada kemudahan. Yang penting komitmen teman-teman untuk ikut di program ini karena hanya Rp109.000 saja ya. Kak, saya belum gajian tuh. Kata kakak admin kalau ada yang belum gajian tapi ingin daftar, WA langsung ke nomor adminnya Jalur Jodoh dan bilang, Kak, saya belum gajian tapi ingin ikut. Nah, gitu teman-teman semuanya. Segera ya, insya Allah. Nah, ini ada testimoni dari beberapa alumni.
Ada fasilitas tukar CV tidak? Oh, belum ada. Jadi, teman-teman ini perlu dikelirkan juga di sini bahwa di program Jalur Jodoh kami belum memfasilitasi sampai teman-teman bertukar ta'aruf, bertukar CV sampai diproseskan bertaruh belum. Tidak sampai ke sana. Tapi kami fokus di sini teman-teman membereskan dulu, membantu membereskan segala jenis insecure yang teman-teman rasakan. Karena apa? Karena kalau teman-teman belum selesai dengan diri, belum beres dengan insecure-nya, kemudian berani-beraninya memulai untuk bertaruh dengan orang lain, kami tidak berani karena khawatirnya malah zolim kepada diri teman-teman sendiri begitu ya. Makanya fokusnya di jalur jodoh adalah yuk kita beres-beres diri dulu teman-teman, kita bersih-bersih diri dulu dari segala rasa insecure, trauma, khawatir dan juga cemas. Maka insya Allah nanti ke depannya Allah bukakan pintu untuk teman-teman ketemu jodoh dengan pintu-pintu dan jalan-jalan yang Allah bukakan dari pintu yang tidak pernah kita sangka. Nah, teman-teman kita bisa lihat nih ada salah satu testimoni yang menarik dari Kak Irsalina Malahati dari Jember yang ternyata selama berada di program ini bisa curhat dan saling mengenal dekat dengan teman kita. Itu ya bagi para peserta nanti di dalam satu grup banyak teman yang ternyata juga pendiam dan introvert. Tapi sudah berusaha untuk keluar dari rasa insecure dan lebih bisa bersyukur. Dan jadinya tidak menutup diri dari orang lain ketika akan dikenalkan teman. Dan ternyata cocok insya Allah tuh, Masya Allah ya. Ada juga ada Teh Yati Mariati dari Depok sudah menjalankan 3T. Oh, 3T, rumus 3T yang nanti akan teman-teman dapatkan di program atau kelas online menghadapi insecure dan healing pranikah. Akhirnya menerima segala insecure yang ada pada diri, lebih berdamai, terus memperbaiki dan lebih semangat mempertajam kelebihan yang awalnya selalu takut saat ada yang mengajak ta'aruf. Tapi alhamdulillah sekarang jadi lebih berani dan memulainya lagi dan alhamdulillah sekarang sedang proses ta'aruf alhamdulillah. Teh Zulfa Qadarullah setelah memahami ilmu insecure perihal jodoh dan healing pranikah sedikit demi sedikit diaplikasikan dalam hidup dan alhamdulillah sudah dipertemukan dengan jodoh dan qadarullah calon pasangannya sudah bertemu dengan orang tua. Teman-teman. Jadi fokusnya kalau kata Kang Arif bukan mencari tapi menjadi dulu, menjadi diri yang sudah beres dengan diri ya, udah selesai, udah tuntas dengan berbagai rasa-rasa insecure dalam diri. Makanya perlu ilmu, perlu guru, dan salah satu tempatnya ada di kelas ini, teman-teman ya. Siapa yang mau segera lepas dari insecure, teman-teman? Yang mau segera lepas, tulis mau di kolom chat. Teman-teman ingin terbebas dari penghambat jodoh? Ya, ingin? Dan ingin dimudahkan ta'aruf dan bertemu dengan jodoh terbaik? Ingin juga ini, ingin? Kalau ingin, yuk teman-teman bareng-bareng kita belajar di kelas ini. Dan mudah-mudahan teman-teman sekalian Allah bukakan jalan yang paling baik buat teman-teman semuanya agar ketemu dengan jodoh terbaiknya. Daftar segera dengan klik healingpranikah.com. Caranya adalah healingpranikah.com. Di website tersebut teman-teman nanti akan diberikan guidance bagaimana caranya agar bisa daftar dan akhirnya teman-teman bisa tergabung di kelas menghadapi insecure dan healing pranikah. Kelasnya akan dimulai pada tanggal 2 Juni teman-teman sekalian. Ada tanggal 2, 3, 5, 8, dan 10. 235 810 ya. 5 pertemuan Zoom insya Allah yang akan mengubah paradigma teman-teman untuk memandang dan juga melihat diri termasuk bagaimana kita melihat jodoh karena jodoh itu adalah sesuatu hal yang sangat spesial yang pasti Allah hadirkan dengan cara yang baik, dengan cara yang spesial juga untuk kita. Makanya, yuk teman-teman kita jemput dengan cara-cara yang Allah suka, ya. Jadi ini teman-teman semuanya silakan daftar di healingpranikah.com. Mudah-mudahan seatnya juga masih aman dan masih tersedia buat teman-teman yang masih bisa join karena terbatas sekali ya supaya bisa nanti bergabung dan belajar bersama. Begitu teman-teman, nanti informasi pendaftarannya saya sampaikan kembali setelah sesi kedua materi dari Kang Arif, plus juga sesi tanya jawab. Di akhir sekali ada sesi tanya jawab dan kita akan ngobrol, tanya jawab kalau ada di antara teman-teman yang mau bertanya ke Kang Arif nanti di sesi terakhir ya. Kang Arif, silakan Kang, kita lanjutkan ke Ya, sesi baik. kedua. Terima kasih, Kang Alhamdulillah. Dewa. Terima kasih, teman-teman semua. Alhamdulillah, antusiasmenya luar biasa. Tadi Kang Arif melihat banyak ini ya, banyak pertanyaan-pertanyaan. Nanti sambil kita menyampaikan dari teman-teman admin juga, insya Allah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan teman-teman boleh untuk sambil menyimak nanti sambil untuk ke healingpranikah.com.
Tadi yang paling banyak pertanyaan, Kang, belum gajian. Iya, Belum gajian, belum Kang. gajian ya, masih tanggal 27. Nggak 7, apa-apa Kang. teman-teman, kita tahu bahwa gajiannya Ya, banyak yang gajiannya di awal bulan. Dan kita kelasnya betul. kan baru mulai tanggal 2 ya. Tanggal Jadi 2, Kang. nanti Betul. di awal bulan bisa untuk menyelesaikannya. Yang penting sekarang daftar dulu, Daftar teman-teman dulu. daftar dulu, biar dapat promonya. Harganya biar dapat 109.000. 9. Tadi Kang Purwa sampaikan 109, itu Ya, 5 kali Zoom, betul. dapat ebook, Ya, kemudian dapat 10 video, dan betul. yang lebih luar biasa, selain ada sertifikat juga, nanti akan terus barang-barang di jalur jodoh, dan setiap bulan free Zoom, Zoom konsultasi tanya jawab. Bukan yang Zoom seperti ini ya, kalau ini kan Betul, betul. Zoom yang memang free, nanti tanya jawabnya juga memang hanya sebentar, tapi untuk fasilitas alumni, tanya jawabnya insya Allah kita bisa maksimal. Baik teman-teman, kita insya Allah akan mulai eh, sharing di sesi yang kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mudah-mudahan kita berdoa apa yang disampaikan di sesi yang kedua ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Mangga silahkan teman-teman kita sama-sama simak. Bagi yang sambil menyimak sambil ke healingpranika.com dipersilahkan. Baik teman-teman, Bismillah. Robbi srohli sodri wa yassirli amli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan ilmu bermanfaat bagi kita. Teman-teman, Kang Arif ketika sharing ya dari tahun 2011 sampai sekarang maaf ya 2013 sampai sekarang 2024, berarti ada sekitar 11 tahunan keliling Indonesia, sharing ya, menulis buku, sharing bedah buku, sharing di kajian, sharing di seminar pranikah dan lain sebagainya. Ternyata ketika Kang Arif lihat dan perhatikan, rata-rata orang menunggu jodoh itu antara 2 sampai 4 tahun. Rata-rata menunggu jodoh itu antara 2 sampai 4 tahun. Maksudnya gimana Kang Arif? Maksudnya kalau seseorang itu misalnya mulai memikirkan secara serius urusan jodohnya, misalnya usianya itu dia mulai serius memikirkan jodoh itu misalnya usianya 23. Nah, kira-kira rata-rata itu usia nikahnya akhirnya setelah umur 23 dia benar-benar memikirkan jodohnya, itu kira-kira 2 sampai 4 tahun. Yang usia 25 atau 26 atau 27, mudah-mudahan dia sudah menikah. Wah, Kang Iqbal 23. Nah, teman-teman, Kang Arif mau tanya. Teman-teman di sini, sejak awal teman-teman serius memikirkan pernikahan, serius ya, serius memikirkan pernikahan, sekarang sudah berapa tahun menanti jodoh? Bukan usianya ya, tapi sudah berapa tahun menanti jodohnya, teman-teman. Ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, 2 tahun, 4 tahun tuh ya rata-rata ya 4 tahun, 2 tahun, 1 tahun, 5 tahun. Ada yang lebih rendah dari 2 tahun, ada yang 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang lebih gitu. Tapi kalau di rata-rata ya kira-kira 2 sampai 4 tahun. Dan teman-teman sadarilah bahwa ternyata waktu kita menanti adalah waktu terbaik untuk kita memperbaiki diri, memantaskan diri, dan menemukan jodoh sejati. Ya, menemukan jodoh jodoh sejati. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu memberi kita waktu agar kita memantaskan diri, agar kita ketika kita dipertemukan jodoh yang baik, kita kondisinya memang alhamdulillah sedang berproses jadi orang yang baik. Ketika kita memperbaiki diri, kita berusaha jadi orang yang lebih baik. Mudah-mudahan kita bertemu dengan jodoh yang baik. Siapa yang yakin bahwa perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik? Tuliskan, saya akan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Berarti kalau sekarang Allah menganugerahkan kita waktu menanti, gunakan itu untuk memperbaiki diri. Kenapa? Karena perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Kalau kita terus meningkatkan nilai diri kita, meningkatkan kualitas diri kita, nilai kita sekarang misalnya 6,5, kita tingkatkan jadi 7, kita tingkatkan jadi 7,5, jadi 8,
Bisa jadi ketika kita dipertemukan jodoh, nilai kita bisa jadi sudah 8. Dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita juga dengan jodoh yang nilainya kira-kira 8 atau lebih. Jodoh yang baik untuk yang baik. Jadi teman-teman, waktu kita sekarang sendiri, waktu kita menanti adalah waktu yang terbaik untuk kita memperbaiki diri dan memantaskan diri. Juga menemukan jodoh sejati. Jangan sampainya ada, jangan sampainya adalah jangan sampai waktu kita menanti malah kita gunakan untuk bermaksiat, malah menjadi hal yang sia-sia, atau bisa jadi kita tadi seperti sesi pertama berkubang dengan rasa insecure kita, nauzubillah, berkubang dengan perasaan insecure kita. Jangan sampai waktu kita sendiri sekarang, waktu kita menanti, itu berkubang dengan perasaan insecure. Jangan. Siapa yang mau meninggalkan insecure dan mulai fokus, Kang, saya mau fokus untuk memperbaiki diri. Saya mau fokus untuk memantaskan diri. Saya ingin fokus untuk meningkatkan nilai diri. Karena saya yang yakin yang baik untuk yang baik. Maka kita tinggalkan, insya Allah. Kita tinggalkan rasa insecure. Kita tinggalkan dalam masa penantian perbuatan yang sia-sia. Kita tinggalkan maksiat-maksiat. Nah, teman-teman, Kang Arif ingin cerita, ada seorang kisah muslimah di Surabaya beberapa tahun. Dan ini ada beberapa kisahnya selain yang ini. Tapi yang ini itu benar-benar unik ya. Karena kisahnya beliau datang ke dua kali seminar Kang Arif jadi pembicara di sana. Ya, beberapa tahun yang lalu ketika Kang Arif datang ke Surabaya di awal tahunnya bulan Februari itu ada seminar pranikah. Kang Arif jadi salah satu pembicaranya. Setelah Kang Arif mengisi acara, setelah sesi Kang Arif selesai, Kang Arif istirahat menunggu sholat zuhur, tiba-tiba ada seorang muslimah yang mendatangi Kang Arif sama beberapa teman, kemudian dia ingin izin untuk konsultasi. Dia langsung menangis, teman-teman, cerita bahwa Kang Arif, saya ini tersakiti, saya ini sedih gitu. Saya diselingkuhi, Kang Arif, bahasa beliau gitu. Saya diselingkuhi oleh pacar saya yang 7 tahun saya sudah bertahan bersama dengannya. Saya disakiti, saya ditinggalkan oleh pacar saya yang 7 tahun saya berusaha untuk membantu dirinya, berusaha untuk menemaninya, berusaha untuk memperbaiki diri. Ada nggak teman-teman yang pernah punya luka trauma seperti ini? Karena pernah ditinggalkan, pernah dihianati, karena pernah di apa dilukai dan lain sebagainya. Kemudian beliau bertanya seperti ini, saya sakit hati sekali Kang Arif. Gitu. Saya mau memutuskan dia karena saya sakit karena dia menyelingkuhi saya. Gitu. Tapi dia nggak mau. Gitu. Dia nggak mau. Apa yang harus saya lakukan Kang Arif? Gitu. Kemudian Kang Arif tanya, Teh, Teteh sadar nggak? Ini yang Teteh lakukan itu salah. Ya, ini yang Teteh lakukan itu salah. Sadar Kang Arif, saya sakit hati. Ya, kayak cicilan rumahnya. Saya sakit hati karena saya sudah berusaha bertahan, saya sudah berusaha bersabar, saya berusaha untuk mendukung dia, saya berusaha untuk mensupport dia, membantu dia memperbaiki diri, tapi malah saya diselingkuhi. Teh, sadar nggak kalau misalnya apa yang dilakukan ini salah? Dan teteh kita perlu sadar bahwa ketika seperti ini, yang paling salah itu adalah kesalahan kepada Allah, kesalahannya kepada Allah. Kita ingin jodoh yang baik, kita ingin rumah tangga yang baik, kita ingin anak-anak soleh dan soleha. Tapi kita membangun hubungan yang sama, berdua-duaan, bermesra-mesraan, berpacar-pacaran, bersentuhan, dan na'udzubillah maksiat-maksiat lainnya. Maka saran Kang Arif kepada teteh tersebut, Teh, 7 tahun ini jadikan ini pelajaran dan jadikan ini titik balik. Allah itu ingin teteh kembali kepadanya. Allah ini ingin Mbak itu kembali kepadanya. Ya Allah ini menunjukkan kesalahan dia bukan ingin menyakiti teteh, tapi ingin
agar Allah ingin memisahkan dari sosok yang salah agar diberi ganti yang lebih lebih baik. Kan maha baik Allah. Sudah demikian luar biasa banyak 7 tahun itu banyak bermaksiat, tapi Allah menunjukkan kesalahan dan Allah itu caranya itu kasih sayang Allah. Allah tunjukkan kesalahan dari si laki-laki tersebut. Ini cara Allah memisahkan dengan orang yang salah dan bisa jadi Allah ingin mengganti yang lebih baik. Maka kalau sudah seperti itu teh putuslah tapi bukan karena sakit hatinya, bukan karena benci sama si laki-lakinya yang menyelingkuhi tadi, yang melukai tadi, yang mengkhianati tadi. Tapi putuslah karena ingin kembali kepada Allah. Ya, teman-teman. Putuslah, bergeraklah, bertindaklah karena ingin kembali kepada Allah. Dan kalau kita kembali kepada Allah, benar kata Teh Adik, bahwa yakin Allah pasti akan ganti dengan yang lebih baik. Allah pasti akan ganti yang lebih baik. Allah pasti ganti yang lebih baik tadi. Rizki kita terhalangi dari rizki kita, termasuk jodoh itu bagian dari rizki kata para ulama, bisa jadi karena maksiat-maksiat yang kita lakukan. Maka teman-teman, itu tetehnya nangis-nangis, ya Kang, saya berusaha untuk putus, saya berusaha untuk karena Allah, demi Allah, saya berusaha untuk mendekat kepada Allah, doakan mudah-mudahan saya diberikan kemudahan. Ternyata apa? Udah kan Kang Arif balik lagi ke apa? Setelah selesai ngisi ya balik lagi ke Bandung. Kemudian beberapa bulan kemudian, ya, beberapa bulan kemudian Kang Arif balik lagi ke Surabaya teman-teman ngisi seminar juga tapi tentang kemuslimahan, ya, tentang kemuslimahan. Nah, dalam eh, seminar tersebut setelah sharing, kemudian ada sesi tanya jawab. Pada seorang muslimah yang angkat tangan mau bertanya, dikasih kesempatan sama sama MC. Ketika dia bertanya, yang dia lakukan adalah menangis. Dan tahu nggak teman-teman, orang yang menangis itu adalah si teteh yang sama yang beberapa bulan lalu itu bertanya kepada Kang Arif tentang itu, tentang tentang dia yang dikhianati oleh pacarnya yang 7 tahun itu. Kemudian dia berkata, Kang Arif, ini saya yang berapa bulan lalu itu nangis cerita ke Kang Arif tentang saya dikhianati, disakiti, apa oleh pacar saya 7 tahun. Alhamdulillah Kang Arif, beliau akhirnya cerita. Ya, itu kok urungnya tanya jawab tapi malah cerita. Alhamdulillah Kang Arif, dengan penuh tangisan, air mata dan kesedihan saya alhamdulillah memutuskan dia. Dan saya karena Allah, saya mendekat kepada Allah di bulan Ramadan, akhir-akhir malam-malam akhir Ramadan saya itikaf, saya nangis, banyak doa sama Allah, mohon ampun kepada Allah, bertobat, beristighfar. Tadi ya teman-teman yang beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Kemudian ternyata setelah itu hati saya itu menjadi menjadi lega. Ya, hati saya itu menjadi lega. Suaranya bocor ini. Hati saya itu menjadi lega dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa tenang dalam hati saya. Memberikan rasa tenang dalam dalam hati saya. Memberikan ketenangan dalam hati saya. Hati saya menjadi lega dan Kak Arif tahu nggak setelah Ramadan itu saya banyak nangis, saya minta maaf kepada Allah, memberikan ketenangan pada hati saya. Ternyata di bulan Syawal Lebarannya Allah Subhanahu wa taala langsung membayar total. Ada seorang alumni SD, laki-laki kakak tingkatnya SD, jadi ceritanya beberapa teman SD itu ketika Syawal itu Lebaran silaturahmi halal halal di rumah si perempuan ini, si teteh ini, mbak ini. Ternyata bukan hanya satu angkatan, tapi kakak kelasnya juga ada beberapa yang ikut datang. Dan salah satunya adalah kakak kelasnya ini, yang dulu ketika SD ini adalah laki-laki yang dia kagumi, gitu ya, cinta-cinta monyet waktu SD. Dan dia sudah tahu tentang perkembangannya karena dia kagum ya orang yang itu baik dan segala macam. Tapi nggak pernah dia punya perasaan bahwa orang ini akan mau dengan dia, mau menikah dengan dia. Ternyata laki-laki tersebut
punya niat serius untuk ta'aruf, dan ternyata difasilitasi oleh sahabatnya, mereka bertaaruf, didampingi oleh sahabatnya, dan ternyata alhamdulillah ta'arufnya berjalan lancar. Dan si Ahwat tadi, muslimah tadi ketika bertanya dengan Kang Arif, itu cerita sambil menangis, Kang Arif, saya datang ke sini, tahu Kang Arif datang ke Surabaya, saya ingin mengucapkan terima kasih, sekaligus saya ingin mengundang Kang Arif ke nikahannya. Teman-teman, ada nggak teman-teman di antara teman-teman yang merasa sudah terlalu jauh, sudah terlalu sakit, sudah merasa bahwa pernah disakiti dan terluka, merasa bahwa masa lalunya kelam, nggak mungkin ada yang baik dan juga mau sama kita, gitu. Merasa trust issue, ada nggak di sini yang merasakan trust issue, merasakan disakiti, merasakan ditinggalkan dan lain sebagainya? Padahal Allah ingin kita kembali kepadanya. Padahal Allah itu baik sama kita, teman-teman. Apa yang kita sedihkan, apa yang bagi kita ujian, ternyata dari Allah itu adalah kebaikan. Itulah cara Allah memisah, itulah cara Allah memisah dengan sosok yang salah, dan Allah ingin memberikan kita ganti yang lebih baik. Walaupun kadang-kadang cara memisahnya itu bisa jadi bagi kita itu menyedihkan, bisa jadi penuh dengan air mata. Maka lagi-lagi Kang Arif mengajak teman-teman semua, yuk punya circle, yuk punya orang yang bisa diajak cerita, ditanya, ya belajar kepadanya, membimbing, ada circle-nya, ada teman-teman yang akan supportnya. Kenapa? Karena kalau sendiri kita bisa jadi bingung. Kita butuh tempat yang tepat untuk bertanya. Benar nggak? Setuju nggak teman-teman? Kalau sendiri kadang-kadang kita bingung dengan permasalahan kisah perjalanan rumah tangga kita. Jadi boleh dinyalakan kembali kolom chatnya. Cek-cek. Teman-teman bisa ngechat nggak? Tes, 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 teman-teman. Boleh untuk dinyalakan kolom chatnya, teman-teman. Setuju nggak, teman-teman? Kalau kita itu butuh, ya, ketika dalam proses perjalanan kita, kita butuh untuk bertanya. Butuh tempat untuk bertanya, butuh tempat untuk konsultasi, ya, butuh untuk tempat cerita. Masing-masing kita macam-macam. Makanya dalam jalur jodoh, ketika nanti teman-teman sudah ikut kelasnya, kita insya Allah akan ada sharing-sharing untuk kita bertanya. 1 bulan itu setidaknya Zoom-nya 1 kali. Bahkan kalau misalnya teman-teman ada hal-hal yang misalnya memang benar-benar urgent, silahkan disampaikan kepada fasilitator di grup, ada Mbak Wardah, ada Mbak Ade, silahkan untuk nanti ditanyakan kepada Kang Arif kalau ada yang urgent. Kadang-kadang ada yang urgent ketika dalam Zoom alumni, Kang besok saya mau ta'aruf, Kang besok ada yang mau mengkhitbah, Kang gimana Kang cara cerita sama orang tua, atau ada hal-hal yang umum nanti bisa diceritakan, kalau urgent bisa via Mbak-mbak fasilitator nanti disampaikan ke Kang Arif kalau urgent, ya, tapi kalau tidak secara umum nanti kita setiap bulan itu ada Zoom. Jadi cerita, banyak yang cerita seperti itu. Kang Arif, saya ta'aruf jaraknya jauh seperti ini. Kang Arif, saya ta'aruf dengan Ikhwan yang seperti ini. Jadi teman-teman, mau nggak kalau Kang Arif ajak kita sama-sama yuk punya circle, ada yang membimbing, dibarengin sama Kang Arif, dibarengin sama teman-teman fasilitator, ada Mbak Ade, Mbak Wardah, dan guru-guru tadi. Ada Teh Sofiana, psikolog, ada Bu Wiwik, ada Ustadz Yosi. Teman-teman nanti bisa cerita, dengarkan tentang bagaimana menghadapi luka dan trauma. Ya, jadi insya Allah Kang Arif mengajak kita semua, yuk insya Allah jalur jodoh menyiapkan fasilitas, ada Ustadz, Ustazah, ada psikolog, ada Bu Wiwik, ada Kang Arif, ada Ustadz Yosi, yang insya Allah akan sharing ilmunya, dan Kang Arif siap untuk menjadi sharing bareng teman-teman di Zoom alumni, siap untuk konsultasi, siap untuk cerita, tanya jawab, dan kita insya Allah ada materi-materi yang bagus, ada 5 materi tadi, dan nggak hanya itu teman-teman, ada e-booknya gitu. Kemudian setiap bulan kita insya Allah ada Zoom tanya jawab. Kang Arif ingin mengajak di waktu tadi kan, waktu menantinya sudah berapa lama, ada yang cerita Kang sudah 1 tahun, Kang ada 3 tahun, Kang ada 4 tahun, Kang ada 5 tahun. Yuk kita berubah,
dari waktu menanti tanpa ada yang membimbing, tanpa ada arahan yang jelas, tanpa ada progres yang jelas. Yuk sekarang, mulai tanggal 2 Juni ini, 2 sampai 10 Juni, dan itu hanya awalan, nanti setelahnya teman-teman jadi keluarga jalur jodoh, kita akan bareng-bareng menemani menemukan jodoh sejati. Yuk Kang Arif mengajak ini, 3M, dalam proses bertemu dengan jodoh terbaik, 3M, membersihkan, memantaskan, menemukan. Apa yang dibersihkan? Bersihkan hati dari rasa insecure, overthinking, trauma. Siapa yang mau dalam prosesnya membersihkan hati? Sama-sama kita bareng-bareng ya, membersihkan hati. Kemudian apa? Memantaskan diri, memperbaiki diri. Jadi jodoh yang high value dan menawar. Kemudian apa? Menemukan dengan amalan-amalan soleh. Ya nanti insya Allah kita ada amazing amal, ada programnya khusus Amazing Amal, beramal soleh untuk dimudahkan dipertemukan dengan jodoh dan jadi jodoh yang terbaik dengan silaturahim dan dengan bantuan orang. Nah teman-teman, Kang Arif ngajak, biar waktunya jangan sampai sia-sia, biar waktunya jangan sampai 2, 3, 4 tahun, 5 tahun itu nggak tentu arah, bareng-bareng di jalur jodoh kita berproses, membersihkan, memantaskan, menemukan. Insya Allah, Kang Arif mengajak kita semua bareng-bareng nanti belajar di Healing Pranikah, ada grup WA alumni, dan insya Allah nanti akan ada eh, Zoom bulanan tanya jawab bersama dengan Kak Arif, membersihkan, memutaskan, menemukan. Mungkin seperti itu. Kang Arif mengucapkan terima kasih bagi yang sudah, teman-teman yang sudah untuk mendaftar grupnya. Insya Allah kita akan gabung ya, yang sudah mendaftar kelasnya. Insya Allah nanti kita akan bersama-sama mulai tanggal 2 teman-teman. Dan insya Allah setelah itu kita akan tetap bersama di jalur jodoh. Setiap bulan ada Zoom alumni ditemani menemukan jodoh sejati. Teman-teman jangan meninggalkan dulu acaranya. Insya Allah setelah ini masuk sesi nanti yang paling seru, sesi tanya jawab. Kita masih ada sekitar setengah jaman lagi. Ya. Dan teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom Q dan E. Mangga silahkan Kang Purwa dan teman-teman admin untuk menyampaikan materinya. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kang Arif, teman-teman semuanya, Masya Allah ya. Jadi memang kalau kita bicara tentang jodoh, kita tidak perlu berharap bahwa cara kita menemukan jodoh itu selalu sama dengan yang lain, akan sama dengan yang lain, atau seindah yang lain. Boleh jadi yang kita lebih indah, teman-teman ya. Meski sekarang mungkin kita diuji dengan bersabar terlebih dahulu dalam memantaskan diri, menjemputnya, begitu ya. Maka bersabarlah dengan proses yang sedang Allah hadirkan untuk kita. Boleh jadi ini adalah cara Allah membuat kita, teman-teman, agar lebih siap ketika teman-teman nanti akan menikah. Karena kalau sudah menikah, Masya Allah ya, teman-teman semuanya tentu akan banyak hal yang teman-teman perlu lakukan dan juga persiapkan berkaitan dengan hak dan kewajiban dan lain sebagainya. Ya, kalau sudah siap, maka semuanya akan dilewati dengan sangat baik dan nyaman juga nikmat tentunya ya. Jadi teman-teman semuanya silakan pastikan teman-teman dalam waktu menunggu jodoh yang mungkin sekarang sudah sekian tahun ya teman-teman menantikan jodoh. Makanya teman-teman selama ini mungkin kita belum ketemu jalan-jalannya karena kita tidak dibersamai dengan bekal. Seperti teman-teman sedang berjalan menuju ke sebuah tujuan, tapi teman-teman nggak bawa bekal yang cukup, nggak bawa bensin yang cukup di kendaraannya, nggak bawa uang yang cukup ya di kendaraannya bila teman-teman dalam perjalanan, maka sebetulnya teman-teman ketika ikut kelas, belajar dari guru, belajar dari siapapun, kemudian memperbaiki diri itu seperti sebuah bahan bakar ya, bahan bakar yang akan mentenagai teman-teman agar bisa sampai di tujuan ya. Tujuan kecil kita yang tujuan besar mungkinnya tujuan besarnya adalah menikah, tetapi setelah menikah teman-teman akan menemukan tujuan yang lebih besar lagi dari bukan hanya sekedar menikah tetapi akhirnya adalah berkumpul kembali di surga. Maka perlu ditenagai dengan ilmu, dibekali dengan ilmu teman-teman sekalian. Silahkan teman-teman bisa bergabung di kelas online menghadapi insecure dan healing pranikah batch ke-9. Pendaftarannya sudah dibuka malam hari ini teman-teman sekalian dan kami ingin mengaturkan terima kasih banyak jazakumullahu khairan katsir untuk 150 peserta yang sudah mendaftarkan diri
Terima kasih banyak. Mudah-mudahan jadi jalan ilmu, jadi jalan perubahan untuk kita semua teman-teman sekalian ya, untuk sahabat-sahabat yang sudah daftar 150 orang. Dan masih ada kesempatan teman-teman untuk yang daftar malam hari ini agar teman-teman mendapatkan harga early bird hanya Rp109.000 saja. Rp109.000 teman-teman akan mendapatkan 5 kali seminar melalui Zoom bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis yang akan membahas tentang menghadapi insecure perihal jodoh dan tenang dalam penantian jodoh. Ada Ustadz Yosi Al-Muzani tentang memulihkan luka membasuh trauma sebelum menikah. Kemudian ada Ibu Sofiana psikolog, bahasannya tentang menyiapkan mental health pernikahan. Lalu ada juga Ibu Wiwi Wulansari yang akan membahas seputar falling in love with yourself. Plus juga teman-teman selain mendapatkan 5 kali seminar via Zoom yang dijadwalkan pada tanggal 2, 3, 5, 8, dan 10. Tanggal 2, 3, 5, 8, dan 10 teman-teman semuanya. Dan waktunya malam ya, malam hari. Mulai jam 19.30. Teman-teman juga akan mendapatkan ebook menghadapi insecure perihal jodoh. Kemudian ada 10 video spesial dari Kang Arif Rahman Lubis. Ada grup WhatsApp sharing selama 10 hari. Ada sertifikat dan bagi alumni kesempatan free Zoom bulanan sharing dan tanya jawab sebagai alumni. Dan ini adalah momen yang juga akan terus dijaga bersama dengan tim Jalur Jodoh dan juga Kang Arif bagi teman-teman yang nanti sudah menjadi alumni di kelas menghadapi insecure dan healing pranikah batch ke-9. Segera daftar teman-teman di healingpranikah.com. Cara daftarnya adalah di healingpranikah.com. Dan kakak admin dari Jalur Jodoh juga terus menyampaikan informasi pendaftarannya di kolom chat agar teman-teman dapat dengan mudah mengakses kelasnya. Ini ada testimoni yang ingin saya bacakan untuk teman-teman dari salah satu alumni ya. Di antaranya ada Kak Siti Maulida dari Kota Baru, Kalimantan Selatan, alumni batch ke-7. Ilmu yang diberikan sangat bermanfaat dan ada rekaman yang bisa ditonton ulang. Tuh, Masya Allah ya. Jadi teman-teman nanti bisa tonton ulang lagi, diingatkan kembali, nonton ulang lagi. Kalau ada riadoh-riadoh atau latihan-latihan yang perlu untuk dilatih dan dilakukan, terus diistiqomahkan ya. Ada juga Kak Nur Haisa dari Kendari, alumni batch ke-7. Setelah mengikuti kelas rasa insecureku terhadap pernikahan berkurang, jadi motivasi untuk terus belajar. Ada juga Teh Resti Fitriani dari Garut, alumni batch 6. Program 3T-nya membuat kita terdorong untuk mengatasi insecure. Apa sih E3T? Apa itu program 3T atau ilmu 3T ini yang tadi sudah sempat dimention Kang Arifnya? Teman-teman nanti akan mendapatkan jawabannya bagi peserta yang sudah daftar dulu ya, menghadapi insecure dan healing pernikah. Ada juga Teh Idma Eldiana dari Bandung, alumni batch ke-5. Katanya bisa ikut kelas ini adalah salah satu takdir baik dari Allah. Materinya beda dengan kelas-kelas di tempat yang lain. Alhamdulillah, barokallahu fikum. Ini adalah testimoni dari para alumni dan ada juga dari alumni batch ke-8 nih teman-teman dari Kak Rohmatul Umaroh dari Pasuruan. Setiap mengikuti kelas ini, Kak Rohmatul ini kerap terharu dan menitikkan air mata dengan nasihatnya. Oh, Masya Allah ya, jangankan kelas yang nanti berbayar, yang sekarang saja Kang Arif kalau memberikan nasihat, Masya Allah nasihat untuk kita ya, teman-teman semuanya jadi pengingat untuk kita. Oh, energinya Masya Allah dan sangat luar biasa. Ada juga siapa nih? Kak Stevi Maya dari Bekasi, alumni batch 8. Banyak ilmu yang diperoleh, penyampaian informasi dan materi, membawa vibes positif ke diri Kak Stevi Maya. Biasanya kalau malam ikut kelasnya, besoknya hati jadi bahagia dan penuh dengan energi cinta. Masya Allah ya, malamnya banyak endorfin ya. Jadi bahagia, jadi happy. Alhamdulillah, barokallahu fiq. Teh Elis Kodariah dari Bogor. Alhamdulillah merasa lebih tenang setelah mengikuti kelas ini. Sebelumnya merasa sendirian, merasa terhakimi seakan diri ini sangat rendah. Nyatanya banyak teman seperjuangan. Tuh, Masya Allah ya. Jadi menghadirkan rasa percaya diri, menghadirkan rasa di mana kita, teman-teman ternyata adalah sosok yang sempurna Allah ciptakan dengan segala kesempurnaannya yang Allah titipkan kepada kita. Dan yang membuat kita akhirnya merasa rendah diri, merasa banyak diskonnya ya diri kita ya kita sendiri sebetulnya. Karena apa? Boleh jadi adalah kita kurang bersyukur. Jadi teman-teman sekalian, tidak ada yang kebetulan. Teman-teman, ada tadi 2.000, sekarang 1.200 orang di antaranya yang malam hari ini masih menyimak. Allah izinkan teman-teman bisa menghadapi insecure-nya, memantaskan diri dan langkah awal dipertemukan dengan jodoh. Silahkan klik healingpranikah.com, ikuti kelasnya teman-teman dan akan kita mulai tanggal 2 Juni. Bagi yang belum
Gajian teman-teman, misalnya Kang Purwa, aku gajiannya tanggal 5. Pokoknya WA dulu ya, teman-teman WA dulu ke admin. Tadi sudah diberitahu bagaimana caranya dan langkahnya agar teman-teman nanti kami bantu untuk mendapatkan informasi kemudahan bagi yang ingin ikut kelasnya, tetapi ternyata ada kendala di gajian atau belum ada rezekinya, tapi ingin sekali untuk ikut. Coba saja hubungi ke kakak admin. Nanti akan dibantu, diinformasikan bagaimana teknis selanjutnya. Bagi yang bertanya juga nih teman-teman semuanya, promonya sampai kapan? Ya kalau seatnya sudah penuh ditutup. Makanya segera teman-teman amankan dulu seatnya agar kelasnya juga bisa tetap efektif bagi teman-teman yang join dan juga bergabung di batch sekarang. Insya Allah nanti kita bertemu kembali tanggal 2 Juni 2024. Kemudian bagi yang bertanya, Kang, kalau mau ikut batch selanjutnya gimana? Tadi saya baca juga pertanyaan dari salah satu sahabat kita. Bulan selanjutnya boleh, berarti ya bulan depan. Berarti teman-teman berarti nunggu 1 bulan dulu gitu ya. Boleh-boleh saja, tidak jadi masalah, tetapi waktunya jadinya tertunda 1 bulan begitu ya. Gitu teman-teman. Maka saya berharap sih setelah dari kelas ini karena teman-teman sudah melakukan healing pranikah ya Kang Arif. Jadi tidak ada lagi nestapa, tidak ada lagi duka lara. Iya, Akibat kita sedang menantikan jodoh ya teman-teman. Karena selama ini mungkin kita merasa bahwa kita ada dalam kondisi nestapa karena kita nggak tahu ilmunya. Kita iya, tuh benar. bingung ya Kang Arif ya. Ya, Padahal tuh kalau ketemu dengan guru yang tepat, dengan program yang tepat, maka sesungguhnya akhirnya yang tadinya nestapa ternyata jadi bahagia dan ya, nggak jadi sedih-sedihnya Kang ya, Arif ya. benar kan. Insya Tadi Allah. kan Kang, kalau Mm, dari guru-guru kita bahwa sebenarnya semua keadaan betul. kita, semua ujian Mm, yang kita hadapi itu ada pasangan jawabannya, Masya Allah. Betul, pasangan betul, betul. solusinya dari Allah. Tapi kadang-kadang kita nggak Mm, bisa ketemu jawaban, nggak ketemu solusi karena bisa jadi kita betul. nggak punya ilmunya atau kita Iya, tidak iya. bertanya ke tempat yang tepat. Betul, betul, Makanya betul, Kang betul Arif Kang. ngajak kita semua, yuklah kita sudah tadi ada yang sampai 3 tahun, 4 tahun sendiri gitu kan ya, menunggu, menanti, tapi dengan sendiri aja, dengan diam-diam aja, yuk kita Betul. sekarang sama-sama untuk Mhm. belajar, sayangi diri kita. Kang Arif juga banyak diajari oleh guru Kang Purwa. Iya, Orang iya yang Kang. paling berhak untuk kita sayangi adalah diri kita sendiri. Orang yang Oh, paling Masya berhak Allah. untuk kita upgrade, project terbaik kita adalah untuk memperbaiki diri kita sendiri. Jadi kalau kita sayang sama Mhm. diri kita, yuk kita semangat untuk belajar, yuk semangat untuk memperbaiki diri kita. Mhm. Ya. Betul, betul, betul Kang. Insya Allah ya. Dan kadang Ini kan Teh kita Fitri Khairani Nasution. Kalau udah ikut batch 8 apa boleh ikut lagi? Boleh nanti kalau yang udah ini receipt-nya harganya jauh apa ada penyesuaian ya. Nanti Mhm, boleh cek betul. ke admin aja. Tuh teman-teman yang sudah ikut aja pengen ikut lagi. Iya, iya, iya. Boleh, boleh Teh Fitri. Nanti eh, nggak usah lewat healingpranika.com, tapi kalau untuk yang alumni nanti chat langsung ke teman-teman Mhm, admin untuk mhm. dapat harganya yang khusus Ya, ya. Mbak. mhm, betul. Jadi boleh ya Kang ya. Ini baru saja saya juga mau Boleh. menyampaikan pertanyaan ini Kang. Ya, ada juga Teh Teh Endah. Endah juga ini ada ikut batch Ya, 6. mau ikut lagi. Ayo Boleh Teh Endah boleh. silakan. Berarti Alhamdulillah. bagi para alumni tentu investasinya sangat berbeda. Insya Allah jadinya terhitungnya risit dan sangat lebih terjangkau lah Kang Arif ya. Insya Allah. Begitu teman-teman semuanya. Alhamdulillah tadi sudah diinfo juga dari tim Jalur Jodoh sudah 150 lebih yang daftar teman-teman semuanya. Barakallahu fiik. Nanti sampai bertemu di kelas ya untuk teman-teman yang sudah daftar tanggal 2 Juni 2024 ini. Kang Arif kita sudah mulai boleh untuk sesi tanya jawab ya Kang Arif. Boleh, boleh Kang, silakan. Baik. Ini